Selamat datang di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit UMS. Dalam video ini, akan mempelajari cara menggunakan semua fitur yang tersedia untuk peran administrator. Untuk itu kita login menggunakan akun administrator yang sudah disediakan. Berikut adalah tampilan halaman setelah berhasil login. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu User Management. Pada menu ini, saya akan menunjukkan bagaimana untuk mengelola user. Berikut adalah daftar user yang sudah ada pada sistem. Untuk menambahkan user baru, kita klik tombol user di pojok ini. Kemudian isikan informasi terkait user baru tersebut seperti nama, username. Username di sini berfungsi untuk username pada saat login. Kemudian masukkan password. Password di sini minimal 8 karakter. Kemudian masukkan peran. Di sini saya akan mencontohkan untuk peran admin. Pada isian poliklinik ini opsional, dan isian ini digunakan untuk peran tertentu seperti dokter dan perawat. Kemudian simpan untuk menyimpan user tersebut. Anda akan diarahkan ke halaman detail user yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita kembali ke halaman depan. Nah, berikut user yang sudah dibuat tadi. Kemudian untuk mengedit user tersebut bisa klik tombol di sini. Di sini, misal kita ubah namanya dan kita ubah passwordnya misal. Kemudian jika sudah diubah, kita klik simpan. Nah, user tadi sudah berhasil diperbarui. Kemudian untuk menghapus user, bisa klik tombol di kanan ini, tombol merah ini. Klik, apakah Anda yakin untuk menghapus? Ya, user berhasil dihapus. Untuk mencari user tertentu bisa ada isian berikut. Misal kita akan mencari user dengan nama apotek, dengan peran apotek, kemudian di semua poliklinik. Setelah itu kita klik tombol berikut, yang akan ditampilkan sesuai dengan filter yang ada di atas. Kemudian untuk menghapus filter yang ada di atas, kita klik tombol di sini, hapus pencarian. Klik. Ini akan kembali seperti semula. Selanjutnya kita akan masuk ke menu role management. Pada menu ini saya akan menunjukkan bagaimana mengelola role atau peran. Berikut adalah daftar semua role atau peran yang sudah ada di sistem. Untuk menambahkan role baru, kita klik tombol tambah role di sini. Kemudian masukkan nama. Contoh di sini saya akan memasukkan nama admin baru untuk peran. Di sini terdapat daftar semua izin menu yang ada pada sistem. Untuk itu, saya akan mencontohkan untuk menu identitas dan identitas update. Dengan ini, admin dengan role dengan peran admin baru bisa mengakses halaman identitas. Kemudian klik simpan. Kemudian peran baru tadi sudah berhasil ditambahkan. Untuk mengubah detail mengenai peran tersebut bisa klik tombol di sini. Misal kita ubah menjadi admin baru 1, kemudian kita tambah akses untuk menu dashboard. Ya sudah, klik simpan. Berhasil diperbarui. Dia sudah menggunakan nama yang baru. Kemudian kita kembali ke halaman depan. Untuk mencari peran tertentu kita bisa klik isian di sini. Semisal kita cari yang baru kita buat tadi, admin baru 1. Lalu kita klik tombol cari di sini. Ini muncul sesuai yang kita cari di sini. Untuk menghapus peran yang sudah kita buat tadi, klik tombol merah di sini. Klik. Apakah Anda yakin untuk menghapus? Ya. Peran tadi sudah berhasil dihapus. Dan klik hapus pencarian untuk menghapus filter.
sini kenapa tombol ini berwarna hitam dan tidak bisa diklik karena peran ini mungkin sedang digunakan atau peran ini memang tidak bisa dihapus. Selanjutnya kita akan masuk ke menu identitas. Pada menu ini kita bisa mengubah identitas mengenai aplikasi saat ini. Misal kita mengubah nama identitasnya menjadi kita tambahkan satu karakter, misalnya ini. Kemudian kita hapus sistem, misal ini. Kita bisa mengganti logo untuk sistem ini. Misal kita ubah menjadi ini. Kita bisa mengubah alamatnya di sini, nomor telepon, kabupaten kota, dan email. Jika sudah, klik simpan. Dan data baru tadi berhasil disimpan dan berhasil diubah. Selanjutnya kita akan masuk ke menu master data. Pada menu ini terdapat banyak submenu seperti posisi pegawai, poliklinik, dan lain-lain. Kita mulai dari posisi pegawai. Di posisi pegawai ini digunakan untuk data posisi pada pegawai. Nah, di sini sudah ada beberapa daftar posisi pegawai yang sudah ada di sistem. Untuk menambahkan posisi pegawai baru, kita klik tambah posisi di pojok kanan atas ini. Kemudian kita isikan informasi terkait posisi tersebut. Misal kita contoh di sini, cleaning service, gaji pokok, semisalnya kita masukkan 3 juta, kemudian kita masukkan contoh tunjangannya 500.000, dan status di sini bisa aktif atau tidak. Kita simpan. Posisi baru tersebut berhasil ditambahkan. Untuk mengubah data yang berhasil kita tambahkan tadi, kita klik tombol di sini. Kemudian kita ubah, semisal di sini gaji pokoknya kita ubah menjadi 2.900.000. Kemudian kita ubah tunjangannya menjadi 400.000. Jika sudah, kita klik simpan. Data baru tadi berhasil disimpan. Kemudian untuk mencari posisi tertentu, kita bisa klik isian di sini. Misal kita cari posisi perawat, kemudian kita klik cari. Ini ditemukan sesuai yang kita isikan di atas ini. Kemudian klik tombol di sini untuk menghapus pencarian. Kemudian kita lanjut untuk master data poliklinik. Di sini sudah ada beberapa daftar poliklinik yang ada di sistem. Untuk menambahkan daftar poliklinik baru, kita klik tombol di sini. Kemudian isikan nama dan biaya registrasi untuk poliklinik tersebut, semisal poliklinik. Kemudian biaya registrasi kita masukkan. Kita bisa pilih status aktif atau tidak. Kemudian klik simpan. Data tersebut berhasil disimpan. Kemudian jika kita ingin mengubah data tersebut, bisa klik tombol di sini. Misalnya kita ubah biaya registrasi menjadi 1.000, kemudian kita klik simpan. Data tersebut berhasil diperbarui. Dan kita kembali ke halaman depan. Untuk menghapus data poliklinik tersebut, bisa klik tombol di sini. Klik hapus. Apakah Anda yakin menghapus? Ya. Data tersebut berhasil dihapus. Untuk mencari data tertentu terkait poliklinik, kita bisa cari di sini, isian di sini. Misalnya kita ketikkan umum, lalu klik tombol cari. Nah, ini sudah ada daftar sesuai dengan isian di atas ini, sesuai dengan pencarian. Kemudian untuk membersihkan pencarian, kita klik di sini. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu spesialis. Data pada menu ini digunakan untuk spesialis dokter pada pengelolaan pegawai nantinya. Untuk menambahkan data spesialis baru, kita bisa klik tombol tambah di sini. Kemudian isikan nama, misalnya
tes mana, kemudian statusnya bisa kita isi aktif atau tidak, kemudian simpan, data berhasil ditambahkan, dan kita kembali ke halaman depan. Nah, data baru tadi berhasil ditambahkan. Untuk mengubah data tersebut, kita bisa klik tombol di sini, dan kita ubah menjadi bukit mana. Kita klik simpan, data baru tadi berhasil diperbarui. Kemudian kita kembali ke halaman depan. Untuk melakukan pencarian, kita bisa klik isian di sini. Kita cari penyakit jantung. Tombol cari di sini. Ini sudah sesuai dengan pencarian di atas. Kemudian untuk menghapus pencarian, kita bisa klik tombol di sini. Jadi seperti semula. Untuk menghapus, kita bisa klik tombol di sini. Hapus, apakah ini menghapus penyakit anak? Ya. Data tersebut berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan masuk ke menu bangsal. Dalam hal ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengelola bangsal yang ada di rumah sakit. Untuk menambahkan bangsal baru, kita klik tambah bangsal di sini. Kemudian kita masukkan nama sebagai contoh. Kemudian pilih status aktif atau tidak, lalu simpan. Bangsal berhasil disimpan. Kemudian kita kembali ke halaman depan. Bangsal baru tadi berhasil disimpan. Kemudian untuk mengubah namanya, kita bisa klik di sini. Dan kita ubah menjadi Melati. Klik simpan. Bangsal tersebut berhasil diperbarui. Kemudian di sini terdapat tombol hapus. Dan di sini tombol hapusnya tidak bisa ditekan. Ini karena data bangsal ini digunakan untuk data kamar yang sudah ada. Jadi data ini tidak bisa dihapus. Kemudian kita bisa menghapus bangsal yang ini. Klik hapus. Kita berhasil dihapus. Untuk melakukan pencarian bisa klik isian di sini. Misalnya kita ingin mencari bangsa Kamboja. Kemudian klik cari. Nah, ini ketemu daftar bangsal dengan nama Kamboja. Kemudian di sini klik hapus untuk menghapus pencarian. Ini kembali seperti semula. Selanjutnya kita akan masuk ke menu kamar. Pada menu ini, saya akan menunjukkan bagaimana mengelola kamar yang ada pada rumah sakit. Berikut adalah daftar kamar yang sudah tersedia pada sistem. Untuk menambahkan kamar baru, bisa klik tombol di sini. Kemudian isikan informasi kamar tersebut. Semisal di sini, kamar Sakura, pilih kelas. Saya pilih kelas utama, lalu pilih bangsal. Data bangsal di sini didapatkan dari data bangsal yang sebelumnya kita buat. Kemudian masukkan tarif, 120.000 per hari. Dan pilih status aktif. Kemudian simpan. Dan data kamar berhasil dibuat. Kemudian kembali ke halaman utama. Di sini apabila kita ingin mengubah data kamar tersebut, bisa klik tombol di sini. Kemudian ubah data, semisal Sakura Mekar, kelas 1. Kemudian kita ubah bangsanya menjadi Kamboja. Kita ubah tarif menjadi 130, kemudian simpan. Data tersebut berhasil diperbarui. Dan untuk melakukan pencarian terhadap kamar tertentu, bisa melakukan isian di sini. Bisa kita masukkan Sakura, kemudian pilih status aktif, semua kelas, misal kita pilih kelas 1, kemudian pilih bangsal, kita pilih semua bangsal. Kemudian klik tombol cari. Berikut tampil data sesuai isian di atas.
Untuk menghapus data kamar, bisa klik tombol di sini. Apakah Anda yakin menghapus kamar? Ya, dan kamar tersebut berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan masuk ke menu supplier. Pada menu ini saya akan menunjukkan bagaimana mengelola data supplier. Data supplier ini digunakan untuk data pada saat pengadaan atau retur barang. Untuk menambahkan data supplier baru, bisa klik tombol di sini. Kemudian isikan nama, misal isikan PT Supplier 2. Kemudian masukkan nomor telepon. Nomor telepon ini bersifat opsional, jadi bisa diisi atau tidak. Kemudian bisa masukkan alamat. Di status aktif atau tidak. Kemudian klik simpan. Data supplier berhasil ditambahkan. Dan kembali ke halaman depan. Untuk mengubah data supplier yang baru kita buat, klik tombol edit di sini. Kemudian ubah data yang ingin diubah. Ini kita supplier 4. Kemudian jangan kenangan 1. Klik simpan. Data supplier tadi berhasil diperbarui. Dan untuk melakukan pencarian terhadap supplier tertentu, bisa klik tombol di sini. Jika semisal supplier 4 dan klik tombol cari, tersebut akan muncul sesuai dengan pencarian. Untuk menghapus pencarian bisa klik tombol di sini. Selanjutnya untuk menghapus data, bisa klik tombol di sini. Anda ingin menghapus PT Supplier 4, ya. Dan data berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan masuk ke menu tindakan medis. Pada menu ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengelola tindakan medis. Data tindakan medis di sini nantinya digunakan untuk data pemeriksaan pada pasien. Untuk menambahkan data tindakan medis baru, klik tombol tambah tindakan medis baru di sini. Kemudian isikan informasi terkait tindakan medis baru. Sebagai contoh, berian injeksi. Kemudian masukkan biaya semisal 20.000. Kemudian pilih status aktif atau tidak aktif. Di sini saya pilih aktif. Kemudian simpan. Data tersebut berhasil disimpan. Dan kita kembali ke halaman tindakan medis. Di sini data berhasil dimasukkan. Untuk mengubah data tindakan medis tertentu, bisa klik tombol di sini. Di sini saya akan memberikan contoh untuk mengubah data pemberian injeksi. Kemudian saya ingin merubah biaya, semisal biayanya menjadi 130.000. Kemudian klik simpan, dan data tersebut berhasil diperbarui. Untuk mencari data tindakan medis tertentu, kita bisa melakukan pencarian di sini. Isikan semisal contoh pemeriksaan rutin. Kemudian klik tombol cari. Dan di sini berhasil ditemukan sesuai pencarian di sini. Untuk menghapus pencarian, kita bisa klik tombol di sini, hapus pencarian. Dan data berhasil kembali normal. Untuk menghapus satu data tertentu, kita bisa klik tombol di sini. Misalnya kita ingin menghapus pemeriksaan rutin. Apakah Anda ingin menghapus? Klik ya. Dan data tersebut berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke menu obat dan PHP. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengelola data obat dan PHP. Untuk menambahkan data obat atau PHP baru, bisa klik tombol di sini. Tambah barang. Kemudian isikan informasi terkait obat atau PHP tersebut. Misal saya berikan contoh obat A3. Dan ini apakah jenis obat atau PHP? Obat. Kemudian pilih satuan, saya pilih satuan miligram. Untuk kandungan di sini,
Mungkin bisa diisikan kandungan dari obat tersebut. Ini masukkan harga beli, misalnya saya di sini contoh 10.000, kemudian saya isikan harga jual 11.000. Di sini masukkan minimal stok di gudang. Semisal minimal stok di gudang itu 30 dan minimal stok di apotek itu 20. Kemudian di sini masukkan kriterianya, apakah itu antibiotik, tidak, apakah itu psikotropika atau bukan, apakah itu narkotika atau bukan, apakah itu fornas atau bukan, ini tidak. Kemudian di sini bisa dimasukkan kode barang atau kode rak apotek. Di sini saya tidak isikan. Kemudian status barang tersebut aktif atau tidak. Kemudian simpan. Dan data obat tersebut berhasil disimpan. Kemudian untuk mengedit satu data obat tertentu, bisa klik di sini, tombol titik 3 di sini, kemudian klik edit. Di sini kita bisa ubah data terkait obat tersebut. Misalnya kita ingin mengubah nama. Misal kita ubah nama menjadi data obat batuk. Di sini terus kita bisa mengubah semua data yang di sini. Ini coba saya ubah harga beli menjadi 13.000. Kemudian saya ubah menjadi harga jualnya 15.000. Kemudian klik simpan untuk mengubah data tersebut. Dan data tersebut berhasil diperbarui. Kemudian kita kembali ke halaman depan. Untuk menghapus satu data tertentu, kita bisa klik di sini, klik tombol titik 3 lagi, kemudian klik delete. Apakah Anda ingin untuk menghapus? Klik ya. Dan data tersebut berhasil dihapus. Untuk melihat detail mengenai satu obat tertentu, kita bisa klik di sini, klik tombol detail. Klik data, dan ini terdapat beberapa informasi terkait obat tersebut. Dan informasi di sini itu adalah informasi terkait riwayat keluar dan masuk dari barang tersebut. Misal dari barang untuk pemberian resep, masuk dari pengadaan obat, dan lain-lain. Kemudian untuk melakukan pencarian terkait obat tertentu, kita bisa klik tombol di sini dan diisikan semisalnya obat 1. Ini kita bisa pilih jenis di sini, misalnya jenis obat. Kemudian pilih satuan, misalnya saya pilih semua satuan. Kemudian untuk kriteria kita pilih semua kriteria. Jika sudah, klik tombol cari di sini. Nah, dia akan menunjukkan hasil sesuai pencarian tersebut. Untuk menghapus pencarian tersebut, kita bisa klik tombol di sini. Ini kembali seperti semula. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke menu aturan pakai obat. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengelola data aturan pakai obat. Untuk menambahkan data aturan pakai obat baru, klik tombol tambah aturan pakai obat di sini. Lalu isikan nama seperti misalnya 3 kali 1 hari sebelum makan. Kemudian simpan. Data tersebut berhasil disimpan. Kemudian jika ingin mengubah suatu data, bisa klik tombol di sini. Misalnya kita ingin mengubah ini, klik tombol di sini, kemudian ubah data yang diubah. Saya menghapus ini, kemudian saya simpan. Dan data berhasil diperbarui. Untuk mencari suatu data, kita bisa melakukan input di sini. Misal, kita cari yang sebelum makan. Kemudian klik tombol cari, dan data tersebut akan ditemukan. Untuk melakukan penghapusan pencarian, kita bisa klik tombol di sini. Terus pencarian, dan ini akan menghapus pencarian tersebut. Untuk melakukan menghapus suatu data, kita bisa klik tombol di sini. Hapus. Apa yang ingin menghapus? Ya.
Data tersebut berhasil dihapus. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke menu layanan radiologi. Data pada radiologi ini nantinya akan digunakan pada saat pemeriksaan pasien. Untuk menambahkan data layanan radiologi baru, kita bisa klik tombol di sini, tambah layanan radiologi, kemudian masukkan nama radiologinya. Misal kita memasukkan thorax, PA, ronsen. Kemudian masukkan biaya. Misal di sini saya masukkan 300.000. Bisa pilih status aktif atau tidak. Kemudian klik simpan. Dan data layanan radiologi tersebut berhasil disimpan. Untuk mengubah satu data layanan radiologi, kita bisa klik tombol di sini. Misalnya kita ubah menjadi radiologi 2. Lalu kita bisa ubah biaya semisal menjadi 230.000. Kemudian klik simpan. Dan data tersebut berhasil diperbarui. Untuk melakukan pencarian terkait layanan radiologi tertentu, bisa klik tombol di sini. Semisal kita akan mencari thorax. Lalu klik tombol cari di sini. Ya, dia akan sesuai dengan apa yang kita cari di sini. Kemudian untuk melakukan menghapus pencarian, bisa klik tombol di sini. Dan nanti akan terhapus seperti ini. Untuk melakukan penghapusan terkait data layanan radiologi, bisa klik tombol di sini. Apakah Anda ingin menghapus? Klik ya. Dan data tersebut berhasil dihapus. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke menu layanan laboratorium. Data pada layanan laboratorium ini nantinya akan digunakan untuk data pemeriksaan pada pasien. Untuk menambahkan layanan laboratorium baru, bisa klik tombol tambah layanan laboratorium di sini. Kemudian isikan nama layanan baru. Di sini saya akan memberikan contoh hematologi. Kemudian biaya sebagai contoh saja 400.000. Kemudian klik simpan. Dan data layanan laboratorium baru telah berhasil disimpan. Kemudian kita kembali ke layanan laboratorium. Nah, pada layanan laboratorium ini terdapat template di setiap data layanan laboratorium. Untuk itu, kita klik template di sini. Kemudian isikan template dari layanan hematologi tersebut. Misalnya di sini kita tambah template baru, misal kita isikan hemoglobin, kemudian satuannya EL, kemudian kita isikan nilai normalnya, misal 14.0 sampai 17.5. Kemudian klik simpan. Dan data template layanan tersebut berhasil disimpan. Nah, Anda bisa menambahkan beberapa template untuk layanan hematologi tersebut. Di sini saya hanya memberikan contoh satu. Dan apabila Anda ingin mengubah data tersebut, bisa klik tombol di sini. Misal di sini saya contoh ubah nilai normalnya menjadi 17.0. Kemudian klik simpan dan data tersebut berhasil disimpan. Untuk melakukan penghapusan, bisa klik tombol di sini dan klik ya. Kemudian kita kembali ke layanan laboratorium. Untuk mengubah satu layanan laboratorium, kita bisa klik tombol di sini, titik 3 di sini, klik edit. Kemudian kita bisa ubah data
pelayanan laboratoriumnya di sini. Misal, saya ubah biayanya menjadi 300.000, kemudian klik simpan, dan data tersebut berhasil disimpan. Untuk menghapus, kita bisa klik tombol titik 3 di sini, dan klik delete. Apakah Anda ingin menghapus? Klik ya. Dan data tersebut berhasil dihapus. Untuk melakukan pencarian sama seperti di sebelumnya, kita bisa isikan di sini. Semisal kita mau cari hematologi, dan klik sini, dan ini akan menunjukkan hasil sesuai pencarian. Untuk menghapus hasil pencarian bisa klik tombol di sini, dan pencarian tersebut berhasil dihapus. Dengan ini, semua submenu pada master data telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke menu SDM. Pada menu ini terdapat menu kelola pegawai. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola pegawai pada sistem ini. Yang pertama, untuk menambahkan pegawai, terdapat dua cara, yakni dengan impor atau dengan cara menambahkan satu persatu. Saya akan memulai dengan cara menambahkan pegawai secara satu persatu. Klik tombol tambah pegawai di sini. Kemudian, isikan informasi pegawai tersebut. Untuk kolom yang terdapat bintang merah ini, itu artinya tombol tersebut wajib diisi. Kita mulai dari isikan nama, misal saya contoh Bambang Janarko. Nomor NRP di sini akan di-generate otomatis oleh sistem. Kemudian saya pilih cleaning service. Kemudian saya pilih pendidikan semisal SMK. Kemudian pilih tanggal masuk. Misal hari ini, tanggal 16 bulan 2. Kemudian pilih agama Islam. Dan pilih kelamin laki-laki. Tempat lahir semisal Sukoharjo. Kemudian tanggal lahir semisal tanggal lahir 1992 Februari, tanggal 10 semisal. Nomor telepon saya kosongi, kemudian pilih status kerja, misalnya tetap, kemudian status aktif, dan saya mengosongkan beberapa field di bawah ini. Kemudian untuk tombol akun user ini, apabila diaktifkan, maka pegawai ini bisa login pada sistem. Apabila ini dinonaktifkan, pegawai tersebut tidak bisa login ke dalam sistem. Di sini saya akan memberikan contoh untuk membuat akun user untuk pegawai ini. Klik akun user ini, kemudian di sini kita bisa pilih menggunakan user yang sudah ada di sistem atau user yang kita buat baru pada form ini. Di sini saya akan memberikan contoh untuk membuat user baru pada form ini. Saya isikan username Bambang. Username ini nanti ya untuk login ke dalam sistem. Kemudian kita masukkan password. Password di sini minimal 8 karakter. Kemudian kita pilih peran di sistem. Di sini saya akan memberikan contoh untuk peran user. Nah, untuk poliklinik ini tidak wajib diisi dan hanya dapat diisi untuk beberapa peran saja. Kemudian klik simpan. User tersebut berhasil disimpan. Dan kita kembali ke kelola pegawai. Saya akan memberikan contoh satu lagi membuat pegawai dengan peran yang lain. Di sini saya akan memberikan contoh untuk pegawai dengan posisi dokter. Misal saya akan memberikan contoh dokter Jaida Weiman, kemudian pilih posisi dokter. Nah, ketika kita memilih posisi dokter, maka ada beberapa kolom yang akan aktif. Di sini kita misal memilih pendidikan S3, contoh saja, kemudian kita tanggal masuknya misal kita buat hari ini,
kemudian pilih poliklinik dari dokter tersebut, semisal poliklinik umum, kemudian pilih spesialis untuk dokter tersebut, kita pilih penyakit jantung, ini nomor izin praktek, contoh saja, misal ini, ini saya kosongkan saja, kemudian saya pilih status kerja tetap, kemudian saya pilih status aktifnya aktif. Dan saya ingin pegawai tersebut memiliki akun user di sistem ini. Kemudian pilih user, kita buat baru saja, misal dokter Jaida, misalnya ini. Misalnya ini peran dokter, kemudian simpan. Ya. Dan data berhasil disimpan sesuai dengan informasi yang kita isikan sebelumnya. Dan kembali ke pegawai. Kemudian saya akan memberikan contoh untuk penambahan pegawai melalui impor. Klik tombol impor di sini, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Dan kita unduh template di sini. Klik unduh template, kemudian kita buka templatenya. Kemudian kita harus mengisikan data pada Excel di sini sesuai dengan apa yang ada di sistem. Semisal di sini saya berikan contoh nomor 1, kemudian saya berikan nama semisal Alex, terus username-nya untuk login nanti Alex, kemudian posisi. Nah, posisi di sini harus sama seperti yang ada di sistem. Jadi namanya harus benar-benar sama. Misal saya contohkan di sini cleaning service, kemudian peran di sini juga sama, harus sama yang ada seperti di sistem. Misal saya memberikan peran user, dan di poliklinik di sini juga sama, harus seperti ada yang di sistem. Di sini saya kosongkan karena cleaning service di sini tidak perlu poliklinik. Jika sudah, simpan. Lalu kita kembali ke sistem, kemudian pilih browse, lalu cari file yang udah diubah tadi. Dan klik pilih filenya, kemudian open, lalu klik impor. Impor pegawai telah berhasil diantrikan, silakan tunggu beberapa saat dan muat ulang halaman ini untuk melihat hasilnya. Ketika data yang sudah diisi tadi belum muncul di sini, bisa kita refresh halaman ini. Nah, data tersebut sudah muncul di sini. Kemudian, saya ingin mengubah pegawai tertentu. Semisal saya ingin mengubah informasi terkait pegawai bernama Alex ini. Klik tombol tersebut, kemudian ubah informasi yang ingin diubah. Misalnya saya ingin mengubah pendidikan di sini, semisal D1, kemudian tanggal masuk kita ubah menjadi 10, pilih agama, terus pilih kelamin, status aktif, status kerja, semisal kontrak. Kemudian saya akan mencontohkan user menggunakan user yang sudah ada di sistem. Di sini pilih user, kemudian masukkan, pilih user yang sudah ada di sistem. Ya, saya pilih klik user. Setelah memilih user yang sudah ada di sistem, maka username di sini akan menggunakan username tersebut. Dan password juga sudah menggunakan username yang sudah ada pada sistem tersebut. Kemudian klik simpan. Dan user tersebut berhasil diperbarui. Kemudian kita kembali ke pengelolaan pegawai. Untuk melakukan pencarian, sama seperti sebelumnya, kita bisa mengisikan field di sini. Semisal saya ingin mencari Joko Anwar, kemudian klik
cari di sini, dan dia akan muncul di sini. Untuk membersihkan pencarian, kita bisa klik di sini, hapus pencarian. Untuk menghapus satu pegawai tertentu, kita bisa menekan tombol di sini. Tombol hapus, kemudian apakah Anda ingin menghapus Alex? Klik ya. Dan pegawai tersebut berhasil dihapus. Selanjutnya, menu yang terakhir yaitu menu reset database. Fitur ini digunakan untuk menghapus semua data yang tersimpan, kemudian menggantikan dengan isian data default yang sudah diterapkan sistem. Klik tombol hapus semua data di sistem untuk memulai reset database. Apakah Anda yakin? Klik ya. Jika sudah muncul halaman login seperti ini, itu berarti reset database telah berhasil. Silahkan login menggunakan akun yang sudah disediakan sebelumnya.